Ava, I said stop! Robot pada awalnya dibuat untuk membantu tugas-tugas manusia. Namun bagaimana bila fungsi robot sudah melampaui tujuan penciptaan awal dan justru menggantikan pekerjaan manusia atau bahkan membahayakan manusia? Seperti sebuah insiden yang pernah terjadi di salah satu pabrik ternama di Jerman yang menewaskan seorang operator robot industri. Nah, apakah teknologi robotika ini hanya untuk kepentingan industri saja? Terus mungkinkah teknologi robotika ini menjadi mesin pemusnah massal? Salah satu teknologi robotika masa depan yang telah ada saat ini yaitu robot Sophia yang bisa berbicara dan menjawab pertanyaan bahkan dengan mimik dan gestur tubuh layaknya manusia yang sempat viral di beberapa tahun lalu. Yang karena kecerdasannya, Sophia menjadi robot selebriti yang diundang di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dan menjadi robot pertama di dunia yang mendapatkan hak kewarganegaraan dari sebuah negara. Saat ini telah muncul banyak Sophia baru seperti robot presenter berita TV China, robot perawatan medis, robot pelayan restoran, robot customer service, dan lain-lain yang hampir sulit dibedakan lagi dengan manusia. Belum lagi kita berbicara tentang robot tentara dan robot militer lainnya, robot nano, dan lain-lain. Namun, apakah kecerdasan robot yang telah disematkan teknologi otak AI ini hanya sebatas itu pengembangannya? Sayangnya tidak. Saat ini teknologi robotika telah semakin canggih ketika disematkan teknologi yang bernama kecerdasan buatan atau AI. Dan saat ini para peneliti sedang mengembangkan teknologi artificial intelligence ini dengan yang namanya strong AI. Teknologi robotika yang banyak digunakan saat ini umumnya adalah robot dengan kecerdasan buatan kategori 1 atau artificial narrow intelligence. Dan para ilmuwan masih dalam tahap pengembangan teknologi robotika strong AI atau artificial general intelligence, di mana robot memiliki kemampuan setara dengan manusia. Sophia sendiri belum sepenuhnya diklasifikasikan pada kategori 2 ini. Namun bagaimana bila teknologi robotika masa depan yang memiliki kemampuan di atas dari kategori 1 dan kategori 2 ini berhasil diciptakan? Ya, secara teori dan konsep, robot AI kategori 3 memang sudah ada yang disebut super intelligence. Dengan kemampuan jauh melampaui kecerdasan manusia. Filsuf Universitas Oxford Nick Bostrom mendefinisikan superintelligence sebagai kecerdasan yang sangat melebihi kinerja kognitif manusia, yang jauh melampaui pikiran manusia yang paling cerdas dan paling berbakat. Geoffrey Hinton yang pertama kali menciptakan AI merasa menyesal telah menciptakan teknologi ini. You left your job with Google in part because you say you want to focus solely on your concerns about AI. You've spoken out saying that AI could manipulate or possibly figure out a way to kill humans? How could it kill humans? It'll be very good at manipulation because it will have learned that from us. Geoffrey Hinton tidak sendiri. Ternyata banyak juga ilmuwan yang mengkhawatirkan ini. Komentar pendiri perusahaan teknologi SpaceX, orang terkaya dunia Elon Musk, disampaikan pada konferensi teknologi South by Southwest di Austin, Texas pada Maret 2018, seperti diberitakan oleh builtin.com dan beberapa channel YouTube. Setahun sebelumnya, mendiang fisikawan jenius abad 21 Stephen Hawking juga berterus terang ketika dia memberitahu audiensnya di Portugal bahwa dampak AI bisa menjadi bencana besar kecuali perkembangan pesatnya dikontrol secara ketat dan etis. Seorang peneliti Stuart Armstrong dari Future of Life Institute telah berbicara tentang AI sebagai resiko kepunahan jika disalahgunakan seperti perang yang bisa memusnahkan banyak umat manusia sekaligus. Bagaimana AI akan sampai pada titik berbahaya seperti itu? Ilmuwan dan penulis kognitif Gary Marcus dalam sebuah esai New Yorker 2013 menyebut bahwa semakin pintar robot, semakin banyak tujuan mereka yang bisa berubah. Begitu komputer dapat secara efektif memprogram ulang diri mereka sendiri dan secara berturut-turut meningkatkan diri mereka sendiri, yang mengarah ke apa yang disebut singularitas teknologi atau ledakan kecerdasan. Resiko mesin mengecoh manusia dalam pertempuran untuk sumber daya dan pelestarian diri tidak dapat diabaikan begitu saja, sebut Gary Marcus. Komunitas teknologi telah lama memperdebatkan ancaman yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan. Otomatisasi pekerjaan, penyebaran berita palsu, dan perlombaan senjata berbahaya dari persenjataan bertenaga AI
telah diusulkan sebagai beberapa bahaya terbesar yang ditimbulkan oleh AI. Ketika kita melihat kebangkitan kecerdasan buatan, ini persis seperti robot yang memberontak terhadap manusia penciptanya, seperti yang banyak kita lihat dalam cerita film fiksi. Namun resiko nyata yang ditimbulkan oleh AI bisa jauh lebih berbahaya. Jauh lebih mungkin bahwa robot secara tidak sengaja akan melukai atau membuat frustrasi manusia saat menjalankan perintah dan bangkit melawan kita. Seperti insiden yang pernah terjadi di pabrik mobil Volkswagen Jerman pada 2015 yang membunuh seorang pekerja berusia 22 tahun, robot stasioner yang dia operasikan mencekram dan merebutkannya sampai mati di plat logam. Seorang peneliti bernama Russell yang terkenal di komunitas kecerdasan buatan dan pada tahun 2015 menulis surat terbuka yang menyerukan para peneliti untuk memecahkan masalah dari penerapan robot AI yang membahayakan. Surat tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 8.000 ilmuwan dan pengusaha termasuk fisikawan Stephen Hawking, pengusaha Elon Musk, dan salah satu pendiri Apple Steve Wozniak. Dia menggunakan kendaraan otonom untuk mengilustrasikan jenis masalah yang akan coba dipecahkan oleh pusat tersebut. Seorang yang membangun mobil self-driving mungkin menginstruksikan untuk tidak pernah melewati lampu merah. Tetapi mesin tersebut mungkin kemudian meretas ke sistem kontrol lampu lalu lintas, sehingga semua lampu berubah menjadi hijau. Dalam hal ini, mobil akan mematuhi perintah, tetapi dengan cara yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan manusia. Manusia secara hakikat adalah makhluk biologis, yang meskipun sejahat-jahatnya manusia, dia masih punya hati yang bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak boleh. Dan bila teknologi robotika dan AI ini sudah mampu meniru kecerdasan manusia dan diciptakan dalam jumlah yang banyak, bisa saja mereka akan menjadi mesin pemusnah massal. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.